Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Indarti, nomor NIM 122100159. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Manfaat pendidikan jasmani bagi anak SD. Yang pertama, memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalamnya, anak-anak dapat bergerak sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Apabila ditunjang dengan penggunaan peralatan, semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam masa pertumbuhan. Makin besar dampaknya bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua, memiliki otot dan tulang yang lebih kuat. Pendidikan jasmani mendukung anak untuk memiliki aktivitas fisik dan disukainya dan melakukannya secara rutin. Membiasakan anak untuk berolahraga dapat membantu pembentukan otot dan tulang anak akan menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Yang ketiga, mencegah terjadinya obesitas. Melakukan pendidikan jasmani dan berolahraga dapat membantu menjaga agar berat badan anak tetap ideal sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Hal ini dapat mencegah terjadinya berat badan berlebih pada anak, yang paling sering disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik. Dengan memastikan bahwa berat badan tetap ideal dan profesional dengan tinggi badan, anak akan terhindar dari obesitas. Yang keempat, menurunkan resiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi. Mengajak si kecil untuk menjalani pendidikan jasmani tidak hanya bermanfaat baginya untuk saat itu saja, namun juga merupakan bekal baginya di masa depan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang dididik untuk berolahraga sejak dini memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk mengalami diabetes tipe 2 dan hipertensi ketika tumbuh dewasa. Yang kelima, meningkatkan mood dan kreativitas. Menjalani pendidikan jasmani dan beraktivitas fisik juga dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa si kecil. Hal ini tidak hanya membuatnya menjadi lebih semangat dan bahagia, namun juga dapat menunjang kreativitas dan performanya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam, pembinaan nalar anak. Pembinaan nalar anak melalui pemecahan masalah menjadi sangat penting untuk meningkatkan pencapaian domain kognitif dan efektif yang selama ini dirasa kurang dominan dalam pendidikan jasmani. Adegan atau simulasi pergaulan, kesetaraan kesempatan siswa laki-laki maupun perempuan, serta pengembangan sikap sosial merupakan sumbangan penting dalam pendidikan jasmani. Kejujuran dan berbuat adil, fair, semua hal tersebut yang merupakan investasi penting dalam pengembangan sosial mereka. 7. Melatih kemampuan sosialisasi anak. Seperti yang Anda ketahui, pendidikan jasmani biasanya dilakukan secara individu dan kelompok. Beberapa jenis olahraga yang diajarkan di sekolah adalah bola, baseball, basket, voli, dan olahraga lainnya. Nah, salah satu manfaat dari olahraga beregu adalah untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi dan kerjasama anak. Anak yang memiliki kemampuan kerjasama yang baik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. 8. Pembinaan sikap anak.
Pembinaan nalar melalui pemecahan masalah menjadi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Kemampuan ini dapat meningkatkan pencapaian domain kognitif dan efektif pada anak. Sikap yang diajarkan dalam pendidikan jasmani seperti kedisiplinan, kejujuran, sportivitas, dan berbuat adil fair merupakan sikap positif yang perlu dipupuk sejak dini pada anak dan merupakan bekal bagi sikap anak kemudian hari. 9. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dan kehidupan di kemudian hari. Menurut para ahli, pola pertumbuhan anak usia sekolah hingga menjelang akil balik atau remaja disebut pola pertumbuhan cepat, yang merupakan kebalikan dari pola pertumbuhan cepat yang dialami anak ketika mereka baru lahir hingga usia 5 tahunan. 10. Menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi ini perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Segera setelah kelebihan energi tersalurkan, anak akan memperoleh kembali keseimbangan dirinya. Karena setelah istirahat dan anak akan kembali memperbarui dan memulihkan energinya secara optimal. 11. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan jasmani yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Tidak salah jika para ahli percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. 12. Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Dengan bermain dan bergerak, anak-anak benar-benar belajar tentang potensinya, dan dalam kegiatan ini, anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya. Para ahli sepaham bahwa pengalaman ini penting untuk merangsang pertumbuhan intelektual dan hubungan sosialnya, dan bahkan perkembangan hanya diri yang menjadi dasar kepribadian kelak. Pengajaran pendidikan jasmani di sekolah punya banyak sekali manfaat untuk anak. Dengan adanya berbagai pilihan olahraga, permainan, serta metode pengajaran yang tepat, anak-anak diharapkan akan mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, motorik, mental, dan sosial.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.